Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, mari kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, Rabu tanggal 22 Juli 2026, tertulis dalam kitab Matius, pasal 11, ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, Roma hamu tuau, hamu akanaluja jalan nasorat, asa hupasonak kamu. Jakon hamuma au gakku, merguru mahamu tuau, ay nalabok doau, jalan naserep maroha, asa dapotan hasonangan toddimuna, ay labok do au gakku, jalan neang do dohot nahu paporsaton. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada zaman Yesus, kehidupan masyarakat Yahudi dipenuhi dengan berbagai aturan keagamaan yang sangat ketat. Para ahli Taurat dan orang Farisi sering menambahkan banyak aturan di samping hukum Taurat, sehingga kehidupan rohani menjadi terasa berat. Banyak orang merasa terbeban oleh tuntutan agama, tekanan ekonomi, penjajahan Romawi, penderitaan hidup, dan rasa bersalah akibat dosa. Saat ini, kita juga kelelahan karena tuntutan hidup modern, ekspektasi karir, standar kesuksesan sosial media, kecemasan finansial, hingga beban mental karena harus selalu terlihat sempurna. Beban berat karena konflik keluarga, sakit penyakit, pergumulan batin yang tidak diketahui orang lain. Itu semua membuat kita menjadi letih lesu. Dapat kita simpulkan bahwa kita adalah orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat. Yang ditawarkan dunia ini ketika kita menghadapi itu adalah hiburan dan liburan atau kesibukan baru. Di tengah kenyataan itu, Yesus tidak berkata, berjuanglah lebih keras. Sebaliknya ia berkata, marilah kepadaku. Undangan ini menunjukkan kasih Tuhan yang terbuka bagi siapa saja tanpa memandang latar belakangnya. Yesus tidak berkata, selesaikan dulu masalahmu, sucikan dulu dirimu, baru datang kepadaku. Undangan ini ditujukan bagi mereka yang sudah kehabisan daya untuk memperoleh kelegaan sejati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa hal yang ingin dipesankan nats ini kepada kita saat ini. Yang pertama, merendahkan diri, mengakui bahwa persoalan hidup semakin kompleks, persoalan hidup yang semakin sulit diatasi dengan mengandalkan kemampuan sendiri. Bawalah semua itu kepada Yesus
dengan kerendahan hati. Lalu rasakan pertolongannya yang selalu siap menyertai kita. Yang kedua, berserah. Yesus berkata, "Pikullah kuk yang kupasang." Kuk adalah sebatang kayu yang dibentuk untuk mengekang 2 ekor sapi dan menjaga mereka supaya terikat bersama, sehingga mereka dapat berbagi beban secara seimbang. Memikul kuk berarti taat kepada Yesus dan mau bekerja untuk Dia. Ia berkata bahwa kuknya enak dan beban yang Ia berikan begitu ringan. Artinya, dalam hidup lama, taat supaya selamat ini berat. Tetapi dalam hidup baru, taat karena selamat inilah yang ringan. Beban hidup bukan hanya persoalan hidup saja, tetapi juga menyangkut cara berpikir dan perasaan bersalah yang terus-menerus menekan kita. Satu-satunya cara dari Tuhan untuk mengangkat beban kita adalah dengan kerelaannya memikul beban itu bersama-sama dengan kita, dengan satu syarat, yakni harus menyerahkan diri kepadanya. Yang ketiga, belajarlah dari Yesus. Belajarlah dari teladan Yesus, sehingga kita dapat mengerti apa dan bagaimana kita harus bertindak. Belajar dari karakternya yang lemah lembut dan rendah hati. Dunia sering mengajarkan persaingan dan kekuasaan, tetapi Yesus mengajarkan kasih dan kerendahan hati dan ketergantungan kita kepada Dia. Disitulah ditemukan ketenangan yang sejati. Yang keempat, percaya kepada Yesus. Yesus yang penuh perhatian itu menawarkan kelegaan kepada kita. Percayalah kepada Yesus yang penuh perhatian dan responlah tawarannya yang penuh kemurahan itu. Lalu bersiaplah untuk menerima berkat-berkat yang dijanjikannya. Selamat menjalani hari ini bersama kuasa Yesus. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih, dan kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih karena pada hari ini kami mendengar firman-Mu yang mengundang setiap orang yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepadamu. Di tengah segala pergumulan, tekanan hidup, kekhawatiran, dan rasa lelah yang kami alami, Engkau tetap membuka tangan-Mu dan menawarkan kelegaan yang sejati. Kami juga berdoa bagi setiap orang yang sedang mengalami kesulitan, sakit, pergumulan keluarga, tekanan pekerjaan, masalah ekonomi, maupun pergumulan batin. Hiburlah hati mereka yang berduka, kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, dan berikan pengharapan kepada mereka yang hampir putus asa sesuai kehendak-Mu. Ampunilah kami apabila selama ini kami lebih mengandalkan kekuatan sendiri daripada bersandar kepadamu. Ampunilah dosa-dosa kami, keraguan kami, serta hati kami yang sering kehilangan damai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom.